Halo, assalamualaikum. Selamat pagi dan tetap semangat pagi. Ya, apa kabar, sahabat? Kali ini saya akan coba angkat topik tentang kualitas sebuah kata kunci. Karena ada inbox yang masuk tentang pertanyaan apa bedanya antara jumlah dan kualitas, gitu kan? Ini sama-sama penting, sama-sama juga harus dicermati dan kita harus ambil keputusan yang tepat untuk memasang kata kunci itu. Begitupun dalam teknik marketing, kita sering banget dengar istilah 3K. Ada kualitas, kuantitas, kontinuitas. Itu juga yang harus dipertimbangkan ketika kita memutuskan untuk menjual satu produk. Pertama, lihat kualitasnya. Yang kedua, kuantitasnya. Jumlah produk ketersediaannya itu ready enggak. Yang ketiga, kontinuitas. Keberlangsungan produk itu harus selalu terjaga. Sehingga kalau 3 poin penting itu tidak kita dapati dalam satu produk, maka aset yang kita kembangkan di Shopee nantinya sia-sia, kurang maksimal. Yang kita mati-matian bela dari awal, kita bangun tokonya di Shopee, ketika sudah ada orderan masuk, ternyata produknya tidak bisa continue, tidak ada stok. Itu juga perlu dipertimbangkan. Makanya sering saya istilahkan, untuk pemilihan produk yang kita jual di Shopee itu harus mempunyai nilai 3 itu, poin 3 itu yang penting ya, terpenting, yang dalam istilah kerennya sering disebut produk evergreen. Nah, kalau produk evergreen itu produk yang mempunyai kriteria seperti tadi. Dia mempunyai kualitasnya baik, bisa diterima oleh market, mempunyai repeat order yang tinggi. Kalau kita jualan tidak deg-degan karena tidak dikomplain sama pembeli, itu kan enak banget. Karena jelas manfaatnya ada sesuai dengan apa yang kita tawarkan di deskripsi. Akan sedikit ceritanya, ketika kita jualan produk, dan jualan produk itu yang murah, walaupun larisnya kencangnya minta ampun, akan tapi ketika orang sudah beli, tidak ada repeat order, kita dikomplain bisa-bisa. Capek kan? Makanya dari awal riset, matangkan riset. Kenapa harus memilih produk? Kenapa kita jual ini? Kenapa kita memutuskan jual ini? Masalah harga itu jangan dulu dirisaukan ya. Ketika di awal kita takut dengan jual harga mahal, takut dengan menjual satu produk yang harganya mempunyai harga tersendiri, itu adalah satu kesalahan menurut saya. Karena kita bicara teknis, kita gali tekniknya bisa, apapun yang kita jual, intinya pasarnya ada gitu. Orang jualan mobil aja bisa kan, orang jual kereta juga laku. Nggak bercanda. Ketika teknik yang kita pakai sudah dimaksimalkan, tetap kita juga harus percaya diri. Dari segi teknik itu kan, dari non tekniknya ikhtiar kita diiringi juga dengan doa, dengan sedekah, dengan lain sebagainya. Itu ya, itu juga non teknis disebut. Oke, langsung aja capruk baik. Kita share ini ya. Kalau kameranya ini buram, ini kalau wajah saya buram, ini mungkin di kamera. Kesalahan ada pada kamera. Kalau pakai kamera webcam begini.
saya langsung tunjukkan ke inti pertanyaan dari teman-teman tadi. Kita masuk di sini kan, di salah satu iklan yang lagi jalan, kita bisa ambil data satu kata kunci. Nah ini ada kualitas ini kan, ini kualitas ya. Ini kalau dalam 3K istilah keduanya adalah volume itu kuantitas ya, jumlah. Nah ini B-nya memang ini sedikit membingungkan gitu. Kita memilih kata kunci dengan kualitas pencarian yang rendah, bisa ini tunjukkan di bawah. Ini juga kurang bagus, walaupun volumenya tinggi dan harga murah. Nah, akan tetapi jika dalam kasus ini ya, ini adalah kata kunci jemuran handuk, kualitas barnya itu sudah mendekati penuh, gitu kan, katakanlah ini antara 75 sampai 80% ada. Layarnya gede apa masih kecil ya? Layarnya masih kecil, sementara saya ngumpet dulu biar layarnya gede. Nah ini kalau kita pada posisi menilai satu kata kunci ini dengan kualitas pencarian seperti ini bisa diartikan, bisa ditafsirkan. Si kata kunci ini cukup bagus untuk diambil gitu katakan. Dengan volume 11.000 ini sudah cukup, harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, jadi kita bisa bandingkan lagi dengan kata kunci lainnya yang berhubungan dengan produk ini. Misalnya kalau di kata kunci tunggalnya dia ada berapa? Kan dari jemuran juga banyak ya, ada jemuran baju, jemuran handuk, jemuran dinding. Dari kata kunci bakunya dia itu mempunyai kualitas pencarian sama, tinggi gitu ya. Nah ini dalam artian si user Shopee, pengunjung Shopee dalam 3 bulan terakhir, terutama catatan terupdate ini 1 bulan terakhir, cuman Shopee masih menyimpan recordnya sampai data 3 bulan terakhir. Untuk sebuah kata kunci jemuran itu ditafsirkan seperti itu ya. Jadi di bar kualitas pencariannya cukup banyak, cukup popularity ini disebut juga ini popularity, ini tingkat kepopuleran kata kunci ini cukup tinggi gitu. Nah, ini jumlah yang terrecord sama Shopee itu sekian ini. Per bulan ini 30 hari terakhir ini biasanya dengan harga ini. Nah, silahkan yang mau jualan jemuran jemuran dari bambu misalnya kita kirim di Shopee, banyak yang nyari ternyata. Secara kasarnya istilahnya, kalau kata kunci dengan tampilan seperti ini katakan nilainya cukup bagus. Kita mulai ini kan riset itu dari kata kunci basicnya dulu, ini jemurannya. Nah setelah jemuran itu, jemurannya jemuran apa gitu kan yang ingin kita jual. Kalau kita mau jual jemuran handuk itu ada nggak volumenya?
ada. Nah, handuknya itu bahannya dari apa? Misalnya dari besi gitu kan. Ada nggak kalau jemuran yang orang nyari jemuran handuk besi? Ya, kita cek lagi. Ini bandingkan tetap ya, ini di antara di 3 poin ini, antara kualitas, kuantitas, dan harga. Besinya besi apa? Misalnya besi beton gitu. Aduh, tidak ada lagi. Nah, adanya besi stainless. Jadi sampai sepanjang ini kan kualitasnya masih tetap bagus gitu kan. Kuantitasnya ada, volumenya, harganya juga tidak terlalu melonjak tajam ya. Berarti kalau kita bikin judul dengan seperti ini, bentuknya, formatnya itu, ini sudah bagus. Kalau harus lebih diperjelas lagi mah. Nah, ini di beberapa uraian video saya sudah dibikin sedetail-detailnya, tapi ya mungkin ya ada yang baru nyimak video atau ada yang baru masuk grup atau gimana gitu, atau yang baru di Shopee-nya. Jadi saya maklum itu, nggak apa ya, kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan aja. Dan kenapa saya bikin video YouTube juga itu karena biar pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada jawabannya itu bisa lebih gampang dicarinya gitu. Ya teman-teman, kalau yang mau belajar dari YouTube saya silakan cari aja di berbagai judul itu, yang hampir sudah 100 judul saya buatkan videonya. Rata-rata masih tentang Shopee. Kedepannya saya rencana untuk update juga video tentang Tokopedia dan Lazada nanti. Sekarang satu-satu dulu, fokusnya ke Shopee dulu. Oke. Seperti itu ya. Jadi tentang kualitas, tentang volume, dan tentang bid. Ini yang disebut bid itu harga per klik, yang mana setiap iklan kita nongol di beranda Shopee itu, untuk pengetikan dengan persis seperti ini, kalau spesifik ini, kalau di setting spesifik ini. Nah, jadi begini ya, saya jelaskan juga. Ketika orang ngetik jemuran handuk besi stainless itu, ketika iklan kita setting spesifik, baru iklan kita nongol gitu, bersaing dengan ribuan pengiklan lainnya. Nah, masalahnya antara luas dan spesifik itu mana yang harus kita pilih, itu juga tidak ada acuan baku, bukan. Nanti dibaca dari data, dari data iklan yang kita dapati. Ketika di setting spesifik segini, ketika di setting luas segini, nanti diperbandingkan mana yang lebih baik hasilnya. Begitupun dengan bid ya, ketika kita setting sesuai rekomendasi dapatnya berapa, ketika kurangi dari rekomendasi dapatnya berapa. Kalau lebih baik kinerjanya ketika ikut rekomendasi, walaupun katakanlah sedikit mahal, tapi penjualannya banyak dan dari segi bisnisnya dapat, ikut rekomendasi nggak masalah gitu. Akan tetapi jika sebaliknya, dengan ikut rekomendasi iklan kita terlalu tinggi, tayangnya terlalu di atas, dan menyebabkan banyak klik yang buang-buang uang saja gitu, buang-buang saldo iklan, kita turunkan gitu. Berarti iklan kita belum cocok kalau untuk bersaing di atas, kita turunkan ke bawah. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi settingan iklan itu tidak ada cuan harus begini, harus begini. Setiap produk bisa berbeda-beda. Antara satu produk yang sama pun ketika diterapkan di toko yang berbeda, hasilnya tidak sama, pasti berbeda-beda. Apalagi kalau beda toko, beda orang, beda produk, pasti hasilnya beda. Walaupun kita enciplak persis ini, misalnya jiplak punya orang di scrap, kita ambil datanya, kita pasang,
dari toko yang sudah ramai, katakanlah yang sudah terjual puluhan atau ratusan pieces, ketika diterapkan di toko kita yang baru, malah trafficnya melempem, nggak ada pengunjung. Maka dari itu ya, jadi teknik-teknik scrapping seperti itu saya tidak merekomendasikan dan tidak menyukai seperti itu, karena kinerjanya jelek gitu. Kalau kinerjanya bagus ya saya mungkin ya, sudah terapkan untuk sendiri gitu, karena mudah banget kan nge-scrap, pun menambah berapa produk sehari juga bisa. Cuman kinerjanya ya itu tadi, kalaupun toko orang lain laris, terus kita ambil datanya, kita terapkan ke toko kita, malah trafficnya kagak ada. Parahnya lagi ketika Shopee mendeteksi dan kita dianggap plagiat, gitu, toko kita yang kena blokir. Makanya kurang disarankan ya scrap gitu ya. Mendingan kita inisiatif sendiri. Dan kalaupun kita menuangkan sebuah konten, baik judul, deskripsi, itu harus ada alasannya. Kenapa ini judul ini ditulis begini? Kenapa ini di depan? Kenapa ini di tengah? Kenapa ini di akhir? Harus ada alasan tersendiri yang teknikal gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan datanya gitu loh. Jadi jangan asal nulis. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur terbentuk kontennya? Apakah bisa dimaksimalkan dengan iklan? Jawabannya bisa gitu ya, walaupun ada keterbatasan. Ini yang lagi tayang ini adalah toko dengan konten yang dimaksimalkan gitu, dari apa adanya. Jadi saya tidak edit, tidak rombak, tapi saya coba cari kata-kata yang ideal untuk iklannya. Kita cek ini ya, untuk teman-teman lihat di dashboard bisnisnya segimana potensi perkembangannya untuk toko ini dalam beberapa hari terakhir setelah menjalani terapi. Menjalani optimasi, bukan terapi. Ini ya, lihat ya, 50 juta. Bayangkan, hanya menjual produk-produk tidak aneh-aneh gitu ya, maksudnya. Ini di sekitar kita juga ada kan, di toko keliling kita juga ada. Kita jualan ember, jualan sendok, jualan garpu gitu, centong, cobek, ternyata bisa dengan market yang begitu luas. Silakan, kalau saya dulu ketika tergabung di ekonomi kreatif Bukalapak, malah menyarankan jualan itu begini: apa yang ada di sekitar kita, apa yang menjadi potensi yang kita kembangkan dari daerah sendiri itu dulu gitu. Jauh-jauh cari dropshipper, terus resio otomatis lagi, susah sekarang. Mendingan ada yang tetangga jualan bikin bakso goreng gitu, kita jualin di Shopee. Itu aja, jangan susah-susah. Ada tetangga bikin cobekan kayu, kita coba foto-fotoin, cari kata kuncinya, di riset, bikin judul. Gak usah iklan dulu ya, bikin judul dulu aja yang rada-rada baik dan benar gitu. Tuh, nanti tinjau di SEO-nya ini, dari data SEO ini pengunjungnya berapa gitu ketika sebelum beriklan. Nah, kalau konten kita bagus, dapat ini pengunjung gratisannya gitu. Apalagi kalau sudah diiklankan gitu, didorong. Karena Shopee itu kan yang SEO aja di rolling, digilir ya, yang gratisannya gitu.
konten yang gratisan yang bagus juga digilir itu. Karena banyak kan, saking banyaknya seller Shopee. Yang iklan pun demikian. Sekian banyaknya pengiklan itu tidak tetap pada satu posisi, tetap ada di rollingnya, ada di gilirnya gitu. Nah, cuman kalau masalah iklan kita bisa nawar ke Shopee. Kalau kita nggak mau digilir ya kita gedein bidnya. Kalau kita nggak mau di rolling ya konsisten beriklannya gitu. Kalau iklannya terputus ya ada yang Shopee juga ngambek, kamu mau udah iklannya. Kalaupun nanti iklan lagi, posisinya entah di mana lagi gitu. Secara logika kan. Jadi tetap ada dalam beriklan pun ada sama ya, ada faktor loyalty gitu, loyalitas kita. Daripada iklan gede sehari terus nggak lagi, mungkin Shopee juga nilainya mendingan iklan dikit tapi manjang gitu. Sebulan itu full ya iklan terus, walaupun cuma satu kata kunci satu produk. Oke, sampai di sini dulu, takutnya videonya terlalu panjang ini. Ini untuk data 30 hari terakhir ya, dari performa yang toko ini didorong dengan iklan. Coba kita bandingkan sebelum ditutup video ini. Kita bandingkan dengan sebelum ya, sebelum beriklan ini pada bulan Januari katakan. Kan ini juga ada ya, dari organiknya segini dapat. Cuman jauh sekali gitu perbedaan. Ini sudah mulai iklan di bulan Februari akhir kan. 25 ini ceritanya per bulan Maret. Ini kan Maret baru tanggal berapa? Baru tanggal 8 apa 9 ya? Oh 11 Maret. Ini 11 hari. 11 hari. Dan iklannya pun ini tidak konsisten, kadang ada terhenti juga. 11 hari 30 juta, kalau misalnya dari 30 juta itu berapa persen aja net profitnya itu kan lumayan ini kalau misalnya. Nah 10 persennya kan 3 juta. Kalau misalnya 0,10 persennya 300.000, lumayan lah 11 hari gitu. Nah, ini hanya contoh ya, kalau misalnya akun yang udah optimal, udah matang, udah bisa menghasilkan ya kurang lebihnya seperti itu. Dan masalah dia nilainya berapa itu masalah lain lagi. Silahkan dikembangkan, disesuaikan dengan kapasitas produknya masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Ini tidak ada yang komen ya, jadi saya nggak nge-replay komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya.